warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jepara akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya Anton Suryanto dari SD Negeri 3 Bringok. Saya Hindraini dari SD Negeri 3 Bandung Harjo. Saya Dwi Ratnawati dari SD Negeri 1 Tulaan. Dan saya Yosef Cahapolo Santo dari SD 4 Bringok. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selanjutnya kami akan melakukan coaching. Saya Dwi Ratnawati sebagai supervisor dan Bapak Anton Suryanto sebagai coach serta Bu Hindraini sebagai coachee. Assalamualaikum Pak Anton. Waalaikumsalam, Bu Dwi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Anton? Alhamdulillah sehat. Gimana juga kabarnya dengan Bu Dwi? Alhamdulillah sehat Pak Anton. Nah, hari ini nanti Pak Anton akan melakukan proses coachingnya, ya Pak. Ya. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh Pak? Boleh Bu. Silakan. Ya. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur tifta atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan, dan juga jangan lupa ya Pak, ya harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi nih, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Pak? Boleh Bu, silahkan. Baik, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Pak? Iya Bu. Iya. Yang terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, atau satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak. Di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau Bapak lakukan observasinya? Jadi begini Bu, yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Bu. Ya. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching, pertanyaan berbobot kepada coaching gitu. Baik, jadi ada 2 ya Pak yang akan Bapak kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator tercapaiannya itu apa? Saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahannya dengan coaching tersebut dapat tahu, jadi tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah seperti itu. Baik, jadi Bapak indikator tercapaiannya pada saat
Koci sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Pak. Baik. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan nanti Bapak melakukan proses coaching dengan Koci dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak. Iya Bu. Silakan Bapak melaksanakan proses coachingnya. Iya Bu. Assalamualaikum Bu Eni, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Anton. Gimana kabar Pak Anton juga hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Eni, saya mendengar Bu Eni mau menyampaikan sesuatu, mau menceritakan apa ini Bu Eni? Iya Pak, saya itu mempunyai masalah. Saya ingin menceritakan pengalaman saya di sekolah kepada Pak Anton. Baik, kita ada waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit ya Bu Eni ya. Iya, Pak. Silakan Bu Eni menceritakan masalahnya apa. Begini Pak Anton, Ya. di sekolah itu saya merasakan bahwa siswa itu belajar itu tidak bersemangat seperti itu Pak. Dan juga itu saya cermati itu guru-guru melakukan pembelajaran yang monoton Pak. Padahal di situ ada sarana dan prasarannya banyak sekali yang tersedia. Di depan sekolah juga ada lapangan yang bisa dimanfaatkan guru untuk melakukan pembelajaran Pak, sehingga murid itu supaya tidak bosan seperti itu Pak. Baik Bu, berarti di sekolah Bu Eni ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariasi gitu Bu ya? Ya. Betul Pak, seperti itu. Pembelajaran dengan cara ceramah seperti itu yang saya lihat. Saya tanya kepada siswa, bagaimana pembelajarannya? Anak-anak menjawab, saya males Bu. Jadi mereka itu kurang antusias dalam belajar. Baik Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kali ini Bu? Saya ingin adanya perubahan seperti itu Pak. Perubahan setidaknya terlihat ada cara pembelajaran yang berubah sedikit dari guru-guru menggunakan metode atau pemanfaatan media-media yang ada di sekolah Pak. Seperti itu. Oh, jadi Bu Eni ini ingin adanya perubahan di rekan sendiri untuk merubah cara mengerjakannya ya Bu ya? Betul Pak, biar ada perubahan sehingga siswa itu bisa lebih antusias mengikuti pembelajaran. Nah Bu Eni, perubahan yang seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan guru Bu Eni ini? Perubahan ke arah yang lebih baik seperti itu Pak. Penggunaan metode yang bervariasi, pemanfaat media-media pembelajaran yang tersedia di sekolah secara maksimal seperti itu. Berarti itu pembelajaran yang bervariasi ya Bu ya. Nah, pembelajaran bervariasi itu kan kalau dibilang ideal itu levelnya 10 ya Bu ya. Nah, kira-kira untuk di sekolah Ibu levelnya itu sudah sampai mana ya Bu ya? Mungkin kalau dihitung level Pak, ada di level 5. Karena masih banyak guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan sarana dan prasarana di sekolah dan sudah melakukan pengembangan baik diri maupun memanfaatkan teknologi PowerPoint dan seterusnya. Tapi sebagian besar masih
belajar begitu dan masih menggunakan ceramah, terus tidak maksimal dalam penggunaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Baik Bu, kira-kira ini di level berapa yang ingin Ibu lihat dari rekan-rekan Bu Eni ini? Sepertinya sih nggak terlalu banyak yang saya harapkan ya Pak. Kita sedang berusaha untuk ada perubahan, walaupun tidak signifikan, setidaknya ada perubahan sedikit gitu. Pengennya sih level 7, nggak jauh-jauh dulu Pak, seperti itu. Ya. Kalau sudah begitu Bu, sekarang langkah-langkah yang Ibu akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa Bu? Mungkin yang pertama saya akan mendiskusikan permasalahan yang terjadi itu Pak kepada rekan-rekan, dan pengennya sih ada perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian ada guru yang pengen adanya perubahan. Mungkin saya melakukan adanya pendampingan terus dan melakukan monitoring seperti itu Pak. Ya, melakukan monitoring ya Bu ya. Ya. Selain monitoring, apakah ada strategi lain untuk dilakukan dalam melakukan perubahan di rekan-rekan Bu Eni ini? Sepertinya kalau biar ada ya Pak, mencakup skala yang besar, dan itu bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop gitu Pak, biar semua guru bisa mengikuti. Baik, kira-kira itu Ibu ya. Tadi ada monitoring dan juga workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman untuk dilakukan itu metodenya, strategi yang dilakukan itu yang mana Bu? Gitu. Kayaknya ke monitoring dulu ya Pak, karena kalau yang mentor ini kan sasarannya yang pengen mau atau mau ada perubahan. Jadi kalau yang pelatihan ini nanti di sasarannya ya, karena tuntutan dari sekolah kan ada pelatihan, tapi dia tuh sebenarnya belum ada kemauan secara sendiri gitu. Saya pengennya melakukan monitoring ini yang benar-benar mau dia lakukan dan adanya perubahan. Baik Bu. Kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Eni untuk melakukan monitoring tersebut Bu? Saya punya teman yang jago Pak di bidang IT. Jadi mungkin beliau bisa membantu saya dan kita akan menyamakan konsep seperti itu Pak. Baik Bu Eni, berarti nantinya Bu Eni akan mengadakan kolaborasi ya dengan rekan guru yang lain. Ya betul Pak, saya akan kolaborasi dengan teman-teman dan yang sefrekuensi tentunya Pak. Nah sekarang kita sudah di penghujung acara Ibu ya. Dari percakapan ini, apa sih yang Ibu dapatkan? Saya ada sedikit gambaran Pak, ada gagasan itu bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya itu pada memberikan dampak kepada rekan-rekan untuk memberikan perubahan dan penyampaian materi terhadap siswa, yaitu mungkin nanti saya ambil yaitu dengan cara monitoring gitu ya. Wah,
Saya sudah tidak sabar nih menunggu cerita-cerita lagi dari Ibu Eni. Sudah melakukan monitoring ya Bu. Mungkin kita cukupkan dulu sampai sini ya Bu ya percakapan kita. Mungkin nanti lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi gitu ya. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan Pak Anton kepada saya dan mau mendengarkan keluh kesah saya dan membantu sehingga saya dapat solusi. Sama-sama Bu, semoga kita dipertemukan lagi. Kita akhiri saja dulu pertemuan ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Anton, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan lancar dan baik. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching, ada sedikit pertanyaan ya Pak yang akan saya tanyakan pada Pak Anton. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya? Tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik, jadi Pak Anton sudah berhasil ya Pak? Ya, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan. Pak Anton tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan pada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian Pak Anton sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Pak Anton sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bapak dengan coaching, sudah fokus terhadap coaching. Arahnya di situ Bapak sudah ada present atau kehadiran penuh, kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa ini Bapak, apa yang Bapak sudah sampaikan tadi pastikan untuk proses coaching hari ini mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan. Oh ya, satu lagi ya Pak, ya bolehkah Bapak untuk ke depannya kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami, memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik gitu Bu. Baik, baik Bapak, luar biasa. Jadi Bapak akan mendalami lagi ya alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik, terima kasih Pak sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini ya Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.